Halo semuanya, di video kali ini saya akan membahas sebuah VW. Kali ini saya akan membahas sebuah VW Golf tahun 2012, yaitu VW TSI dengan kode MK6 atau MK6. VW Golf TSI ini dikenal sebagai versi lebih ekonomis dibandingkan VW Golf GTI, yaitu pendahulunya yang sangat terkenal di dunia VW. Nah, meskipun mobilnya terlihat kecil seperti city car, tapi feel mengemudinya tidak sama sekali seperti city car. Karena di balik mesin ini terbenam mesin 1400 cc dengan supercharge dan turbo sekaligus di dalam satu mesin. Jadi tenaganya sangat terisi sekali, baik di RPM putaran bawah maupun di RPM putaran atasnya. Nah, kita akan bahas detail-detailnya mulai dari eksteriornya. Kita mulai di bagian depan. Nah, di bagian depan ini sangat mirip sekali dengan VW Golf GTI, hanya yang VW Golf TSI ini terlihat lebih kalem karena bagian-bagian spoiler dan tidak ada aksen-aksen racing. Kalau di VW Golf GTI tampangnya terlihat racing mulai dari grill dan lain-lainnya. Untuk bagian lampu, dia masih multi halogen dan ada detail-detail khas Eropa di sini, detail-detail kecil yang tidak kita dapatkan di mobil-mobil Jepang pada umumnya. Di sini juga ada grill dengan bahan hitam glossy yang membuat terlihat mewah dan logo VW yang besar di sini. Aksen-aksen chrome di sekitar fog lamp sini, garis-garis fog lamp. Di sini juga ada lubang untuk towing. Kita beralih ke bagian samping. Nah, di bagian samping kita melihat sebuah spion yang sudah auto retract dengan lampu sen di sini. Bentuknya juga sudah aerodinamis. Untuk bagian velg, dia menggunakan velg 16 inch 5-spoke, modelnya sudah cukup racing, modelnya juga bagus, 16 inch dengan ban 20555 R16. Nah, untuk bagian samping di belakang sini, dia memang terlihat agak boxy. Tapi boxy di sini bukan tanpa alasan. Karena dengan bentuk yang seperti ini, VW bisa memberikan posisi duduk di bagian penumpang belakang yang sangat nyaman dengan ruang kepala yang cukup lega. Jika ini dibuat lebih landai, mungkin yang duduk di bagian belakang akan kurang nyaman seperti VW Scirocco. Kita yang duduk di belakang, headspace-nya akan sangat terbatas sekali dengan adanya roof yang melandai. Di sini dia handle-nya sudah menggunakan model cungkil. Di sini tidak terdapat tombol, jadi ini belum keyless. Kuncinya masih menggunakan model lipat. Nah, seperti ini. Nanti kita akan bahas di bagian interior. Kita beralih ke bagian belakang. Nah, di area belakang karena ini mobil hatchback, jadi tidak ada bagasi di sini. Di sini ada emblem Golf dan emblem TSI di sini. Tempat plat nomor dengan bentuk bumper belakang yang simple. Ada wiper belakang di sini. Dan yang unik dari VW ini adalah cara membuka bagasinya, karena di sini tidak dilengkapi dengan tuas pembuka, tapi tuas pembukanya disembunyikan di balik logo ini. Kita hanya perlu menekan tombol bagian atas dan ini sekaligus berfungsi sebagai handle pembuka. Ruang bagasi yang cukup lega di sini untuk ukuran mobil hatchback yang terbilang kecil. Ruang bagasinya di sini bisa memuat sekitar 2-3 koper medium. Di bawah sini terdapat ruang penyimpanan ban serep. Berikut dengan tools kitnya. Di sini juga ada pembatas untuk keamanan dan untuk penyekat antara ruang kabin dan bagasi. Di sini juga ada, ini bisa dilepas dengan gantungan ini. Nah, kita bisa melepasnya supaya tidak ikut terangkat. Di sini mekanisme buka tutupnya sudah menggunakan hidrolis. Untuk handle tutupnya disembunyikan di sini. Ini berbeda ya, biasanya kan bentuknya seperti tarikan, ini disembunyikan berupa coakan di sebelah sini. Nah, kita masuk ke area interior sekarang.
Sebelum kita membahas di area interior, kita nyalakan mesinnya dulu. Nah, dia dengan bentuk steering wheel yang cukup sporty, dengan sangat lengkap ya. Menunya di sini ada sangat lengkap. Di sini ada tombol menu, MID. Mulai dari door trim. Di sini ada tombol untuk lock dan unlock, tapi di sini tidak ada knob sama sekali. Jadi dia untuk lock dan unlocknya sudah full elektrik, tidak ada knob yang bisa ditarik, hanya dengan tombol digital di sini. Nah, di sampingnya ada tombol untuk buka tutup jendela, ini sudah all auto. Juga ada tuas untuk setting spion, berikut dengan retract-nya. Ini cukup unik karena kita hanya perlu memutar bagian knobnya ini untuk retract dan memutar sebaliknya untuk membukanya. Di sini sudah ada aksen silver, semuanya sudah aksen silver, lingkaran-lingkaran di area ventilasi AC, tombol hazard di tengahnya. Untuk head unitnya, dia sudah menggunakan integrated head unit, yaitu yang nempel di sini. Tapi sayangnya masih belum dilengkapi oleh monitor dan tentunya tidak ada kamera mundur. Untuk pengaturan AC, dia masih analog, jadi masih dengan sistem puter-puter, tapi pengaturannya cukup lengkap. Ada untuk setting arah AC bagian depan dan untuk mendinginkan dan memanaskan area AC. Di sini juga ada tombol untuk sirkulasi AC dan tombol untuk defogger bagian depan dan belakang. Di bagian tengah di sini terdapat tombol untuk traction control. Di sampingnya ini ada ruang tombol lagi 4 biji yang masih kosong. Mungkin karena ini TSI, jadi ada beberapa fitur yang tidak disematkan di mobil ini. Di tuas transmisi terdapat tulisan DSG karena mobil ini menggunakan sistem transmisi DSG, yaitu Direct Shift Gearbox, yang memungkinkan perpindahan gigi sangat cepat tanpa adanya lag atau tenaga yang terbuang. Jadi sistem DSG ini menggunakan dual clutch, yaitu dua plat kopling yang bersamaan. Jadi saat kita masuk ke gigi 1 yang bekerja hanya satu plat kopling, tetapi untuk gigi 2 dan seterusnya 2 plat kopling itu bekerja sama, yaitu satu plat menghandle gigi genap dan satu plat lagi menghandle gigi yang ganjil. Sehingga saat perpindahan gigi itu memungkinkan untuk perpindahan gigi yang sangat cepat tanpa adanya drop RPM, yang memungkinkan mesin 1400 cc ini melaju dengan maksimal. Walaupun sesinya kecil, tapi kita tidak pernah kehabisan tenaga dengan mobil ini. Nah, di sini untuk tuas handbrake-nya masih dengan sistem tarik. Di sini ada storage dengan cup holder di tengah. Di sini juga bisa dibuka untuk storage, meskipun kecil tapi lumayan berguna. Nah, untuk bangku, dia sudah menggunakan bangku sistem semi bucket. Jadi ini lumayan enak posisinya. Dia agak jepit karena mobil ini sebenarnya mobil kencang. Jadi bangkunya didesain untuk menopang badan kita saat kita bermanuver dan melakukan perjalanan dengan kecepatan tinggi. Dan bangku khas Eropa tidak membuat kita capek saat duduk di sini. Pengaturan bangkunya masih manual, belum dilengkapi dengan electric seat. Dan build quality dari VW ini sangat Eropa. Mulai dari kita masuk, aroma yang kita cium adalah aroma Eropa. Kalau kalian biasa kenal Mercy atau BMW menggunakan aroma yang khas, VW juga memiliki aroma khas yang sangat mirip dengan saudaranya yang sama-sama dari Jerman itu. Untuk material door trim dan dashboard semuanya sudah menggunakan soft touch. Jadi di sini meskipun mobilnya kecil layaknya city car, kita tidak menemukan plastik-plastik keras seperti yang kita temui di mobil-mobil Jepang. Nah, untuk setirnya dia sudah bisa teleskopik, cuman dia masih manual. Jadi kita sistem kunci di sini buka. Nah, tuasnya di sini yang unik, ini sama dengan layaknya Mercy dan BMW. Tuas untuk lampunya ada di sebelah kiri dan sebelah kanan ada tuas untuk wiper. Nah, tuas untuk wipernya ini juga bisa diatur untuk jarak jeda waktu berputarnya wiper, dan ini sekaligus mengontrol wiper belakang dan depan. Cara penggunaannya yaitu ditekan ke depan untuk
wiper depan dan diarahkan ke belakang untuk wiper belakang. Nanti kita kasih close up-nya untuk bagian ini. Nah, karena ini Matic DSG, ini sudah dilengkapi dengan pedal shift di sini. Pedal shift di sini memungkinkan kita untuk melakukan perpindahan gigi secara cepat tanpa harus memindahkan tangan ke area ruas persneling. Meskipun di sini juga ada tombol plus minus untuk melakukan perpindahan gigi secara manual di sini, tapi kita juga bisa melakukan perpindahan gigi melalui pedal shift sehingga kita melakukan perpindahan gigi lebih cepat lagi saat kita butuh untuk memacu mobil ini dengan kecepatan yang maksimal. Di sini ada ruang penyimpanan kacamata, ada lampu baca di sini, dan di sini sudah dilengkapi dengan vanity mirror berikut dengan lampu. Jika kita buka vanity mirrornya, lampunya otomatis menyala. Sama di bagian sopir dan di bagian penumpang sama-sama dilengkapi dengan vanity mirror dan lampu. Di sini terdapat sensor untuk infrared biasanya ya. Untuk airbagnya sudah ada di samping, di setir, dan di sini juga sudah ada airbag. Berikut dengan seat belt yang bisa diatur ketinggiannya. Jadi ini sudah leveling seat belt, jadi bisa mengatur. Biasanya kalau kita orang Asia, kita sering merasa terlalu tinggi dengan ukuran seat belt mobil-mobil Eropa. Tapi di VW Golf TSI ini sudah bisa diatur leveling sehingga kita bisa lebih fleksibel lagi dalam mengatur posisi seat beltnya. Area depan sudah, kita bahas lagi ke area belakang. Kabin belakang memiliki space yang cukup luas. Meskipun sandaran di belakang ini terasa sedikit tegak, tapi untuk headroomnya masih sangat luas. Jadi kita memungkinkan untuk melakukan pergerakan yang tidak terganggu di sini. Dan di sini terdapat satu kantong penyimpanan di masing-masing bangku. Di sini juga ada ventilasi AC, sehingga yang duduk di belakang tetap mendapat pasokan AC yang cukup dan tidak merasakan panas karena menunggu AC dari depan. Nah, di area door trim sini juga tetap sama menggunakan soft touch dan ini juga dibalut oleh kulit. Di sini ada speaker dan ada tuas untuk membuka kaca. Jadi di sini sudah all auto ya, meskipun dari belakang sudah bisa membukanya secara auto. Di sini ada satu kompartemen yang bisa berfungsi sebagai cup holder sekaligus di bagian belakang sini. Ini sangat berguna sekali karena kebanyakan mobil Eropa itu kekurangan untuk space menaruh barang, apalagi cup holder. Jarang sekali kita temukan cup holder di mobil-mobil keluaran Eropa di tahun 2000-an awal hingga 2010. Nah, di area tengah sini dia terdapat tiga sandaran kepala, yaitu kita bisa menampung 3 orang di sini. Tapi jika kita hanya berdua, kita bisa menarik area tengah ini untuk menjadi sebuah handrest atau armrest yang sangat nyaman dan lebar. Jadi kita tidak berdesakan antara penumpang satu dan penumpang lain. Di sini juga sudah dilengkapi, sudah dibalut dengan bahan kulit dan dilengkapi oleh penarik di bagian sini. Nah, di belakang sini ini bisa kita buka dan ini tembus ke area bagasi. Jadi saat kita butuh akses untuk mengambil barang dari bagasi, kita bisa langsung mengambilnya dari tengah sini tanpa harus turun dan mengambil dari pintu bagasi. Lumayan praktis saat kita melakukan perjalanan jauh dan kita butuh barang-barang yang kita simpan di bagasi, kita bisa aksesnya dari belakang sini. Sudah ada tiga buah seat belt juga di sini karena ini mobil Eropa, jadi fitur keselamatan sangat diperhatikan di mobil Eropa. Di sini ada semacam gantungan kecil dan untuk pegangan tangannya dia sudah menggunakan sistem retract dengan soft opening dan soft close, jadi dia tidak ada bunyi
pecah secara tiba-tiba di sini. Di belakang juga sudah ada lampu baca. Lampu baca ini individu ya, jadi setiap orang mendapat sinar masing-masing, jadi tidak mengganggu silaunya, tidak mengganggu penumpang samping-samping ataupun driver. Ya, detail-detail mobil Eropa yang tidak bisa kita temukan di Jepang itu yang membuat produk mobil Eropa sangat unik, dan merasa detail-detail kecil seperti itu sangat diperhatikan oleh produsen mobil Eropa. Nah, sekarang saatnya tiba pada waktunya kita untuk membuat kesimpulan. Jadi kesimpulan saya untuk mobil Eropa ini sangat layak sekali untuk kalian pertimbangkan sebagai mobil harian kalian. Karena ukurannya yang kompak membuat kita praktis dalam menggunakan mobil ini sebagai mobil harian. Dan dengan mesin 1400 cc supercharged turbo ini, kita sangat layak sekali untuk kita bawa harian karena mendapatkan pasokan konsumsi bahan bakar yang tidak terlalu boros, dan saat kita membutuhkan kecepatan atau akselerasi, mobil ini sangat sanggup sekali membawa kalian di kecepatan tinggi dalam waktu yang singkat. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya kan, karena ini adalah mobil Eropa, berapa sih konsumsi bahan bakarnya? Nah, konsumsi bahan bakarnya ini tergolong lumayan hemat ya, tapi hemat itu juga mengikuti standar kalian. Kalau kalian bandingkan dengan LCGC, jelas beda karena ini mobil Eropa. Bagaimanapun mobil Eropa, hematnya dia tidak bisa sehemat mobil LCGC. Tapi mobil VW ini karena dia 1400 cc, jadi hemat atau tidaknya tergantung kaki kalian. Kalau kaki kanan kalian sopan, mobil ini juga bisa diajak hemat. Tapi kalau kaki kanan kalian kurang sopan dan kalian injak gas terlalu dalam, mobil ini sanggup melaju di kecepatan tinggi, tapi jangan berharap untuk mendapatkan mobil yang kencang dengan konsumsi bahan bakar yang hemat. Jadi, konsumsi bahan bakar yang hemat tidak akan berbanding lurus dengan kecepatannya. Saat kalian menginginkan mobil yang kencang, tidak akan hemat. Saat kalian menginginkan mobil hemat, tidak akan kencang. Tapi yang saya tahu, anak-anak VW nggak ada yang sopan kakinya, karena mobil ini sangat enak. Jadi kita saat lihat jalanan kosong, kaki ini sudah gatel untuk injak gas dalam-dalam karena mobilnya sangat enak sekali untuk kita jalankan di kecepatan tinggi. Jika kalian menginginkan mobil yang praktis untuk daily, feel Eropa dengan driving experience yang sangat mantap, kecepatan yang tinggi, mobil ini layak sekali kalian pertimbangkan. Tapi jika kalian ingin mobil yang minim perawatan, yang bisa dipakai sehari-hari dengan konsumsi bahan bakar yang hemat dan tidak mementingkan kenyamanan mengemudi dan kecepatan, mungkin kalian bisa melirik mobil-mobil city car dari merek-merek lain. Sekian video kali ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like video ini, share ke teman-teman kalian, subscribe yang belum. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.